Setiap sekolah pasti punya satu cerita yang tak pernah ditulis di buku sejarah. Sebuah kisah kelam yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Di balik tawa para siswa dan dering bel yang riang, ada sebuah ruangan yang dilarang dibuka. Ruangan yang jika kau masuk, mungkin kau tak akan keluar dalam keadaan yang sama. Cerita ini berasal dari sebuah sekolah menengah atas. Sekolah tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Di antara bangunan-bangunan bercat putih dan jendela kayu tua yang mulai keropos, ada satu ruangan yang selalu terkunci rapat. Letaknya di ujung lorong lantai 3, di mana tidak ada kelas, tidak ada guru, bahkan tidak ada CCTV. Ruangan itu dikenal sebagai ruang 13. Tidak ada yang tahu pasti kapan ruangan itu mulai dilarang. Yang jelas, sejak dulu, kepala sekolah selalu memperingatkan, jangan sekali-kali mencoba membuka pintu itu. Nara, siswi kelas 11 IPA, dikenal sebagai cewek pemberani dan skeptis. Dia nggak percaya hantu. Baginya, semua cerita mistis hanyalah bumbu penyedap kehidupan sekolah. Suatu hari, dia bersama ketiga temannya, Dimas, Rani, dan Edo, iseng membicarakan soal ruang 13. Mereka tertantang saat mendengar gosip dari kakak kelas bahwa pada malam tertentu, suara tangisan terdengar dari dalam ruangan itu. Dan kalau kamu cukup nekat untuk mengintip dari lubang kunci, kamu bisa melihat seseorang sedang berdiri menatapmu balik. Nara dan temannya sepakat. Mereka akan masuk ke ruang 13 pada malam Jumat. Setelah kegiatan ekstrakurikuler, mereka membawa kamera, senter, dan ponsel dengan aplikasi perekam suara. Jam menunjukkan jam 22:07 saat mereka naik ke lantai 3. Sekolah sudah sepi, lampu lorong berkedip-kedip, angin terasa dingin menusuk, meski semua jendela tertutup. Saat mereka mendekati pintu ruang 13, Nara menemukan sesuatu yang aneh. Pintu itu tidak terkunci malam itu. Mereka saling berpandangan. Tanpa kata, Nara memutar knopnya dan perlahan pintu berderit terbuka. Ruangan itu gelap dan penuh debu. Ada papan tulis retak, meja guru tua, dan dinding yang dipenuhi coretan misterius. Beberapa coretan ditulis dengan bahasa Belanda kuno. Mereka menyalakan kamera dan mulai merekam. Tapi sesuatu aneh terjadi. Senter mereka tiba-tiba mati bersamaan. Ponsel Rani kehilangan sinyal. Kamera Dimas tidak mau menyala. Dan dari sudut ruangan terdengar suara, "Pergi." Mereka sontak membalikkan badan. Tapi tidak ada siapa. Hanya sebuah bayangan hitam yang berkelebat di pojok ruangan. Dimas mencoba merekam lagi, tapi lensa kameranya seperti kabur, seolah tertutup kabut dari dalam. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara tangisan. Pelan, lirih, suara anak perempuan. Rani berjongkok ketakutan, tubuhnya gemetar. Nara menyorotkan senter ke arah suara itu, dan di sana, seseorang sedang berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, pakai seragam putih biru, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya tidak punya mata, hanya rongga hitam kosong. Mereka panik, berlari ke arah pintu. Tapi saat hendak keluar, pintu itu tidak bisa dibuka, seolah ruangan itu hidup dan tidak ingin mereka keluar. Jam di tangan Nara menunjukkan jam 22:38, tapi jam di dinding kelas menunjukkan pukul 3 dini hari. Waktu di dalam ruangan itu berjalan berbeda. Mereka mendengar langkah kaki berat, seperti sepatu bot, berjalan mendekat. Suara itu bukan dari guru, bukan juga penjaga sekolah. Itu langkah milik kepala sekolah zaman Belanda yang katanya mati dibunuh muridnya sendiri. Saat mereka bersembunyi di balik lemari, Rani menangis dan akhirnya mengaku dia pernah datang ke ruangan ini saat kelas 9 dulu bersama kakaknya.
Tapi sejak malam itu, kakaknya menghilang, tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Dan kini, dia sadar roh kakaknya masih terjebak di ruangan ini. Suara perempuan menangis tadi adalah kakaknya sendiri. Mereka menemukan buku tua di laci meja guru. Buku itu adalah catatan kepala sekolah tahun 1937. Di sana tertulis, ruangan ini dulunya tempat eksekusi murid-murid yang memberontak. Dalam buku itu tertulis satu kutukan. Siapapun yang masuk tanpa izin akan menjadi bagian dari ruangan ini. Tiba-tiba, Dimas berteriak. Tubuhnya melayang dan menghantam lenggit-lenggit. Tangannya mencakar udara. Wajahnya memucat. Sesuatu mencoba mengambilnya. Nara berteriak, "Lepaskan dia!" Suaranya menggema, dan tiba-tiba semua suara berhenti. Sosok hitam itu kembali muncul dan menyodorkan selembar kertas kepada Nara. Di situ tertulis, "Tinggalkan satu, maka yang lain bebas." Mereka harus memilih. Satu dari mereka harus tinggal di ruangan ini selamanya. Rani menatap Nara dan berkata, "Aku sudah membuat kesalahan sejak awal. Ini tanggung jawabku." Sebelum yang lain bisa bereaksi, Rani melangkah ke tengah ruangan dan pintu tiba-tiba terbuka. Nara, Dimas, dan Edo keluar, dan saat mereka menoleh ke belakang, ruangan itu kembali terkunci, seolah tidak pernah terbuka. Sejak malam itu, Nara tak pernah lagi bicara soal ruang 13. Sekolah kembali normal. Tapi, setiap malam Jumat, pintu itu terdengar bergetar sendiri. Dan suara tangisan itu masih terdengar. Jangan masuk ke ruang 13, karena satu jiwa belum cukup. Kalau kamu pernah punya pengalaman seram di sekolah, tulis di kolom komentar. Mungkin ceritamu akan jadi video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebelum pintumu ikut terkunci seperti ruang 13.